Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, jadi untuk materi persyaratnya ya dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini, yaitu kita harus paham dulu tentang suku-suku yang sejenis, begitu ya. Nah, kita bahas sedikit yang namanya suku-suku sejenis di sini ya maksudnya adalah bentuk aljabar yang memiliki variabelnya sama dan pangkatnya juga sama, seperti itu ya. Nah, ini untuk suku-suku yang sejenis, ini sudah dibahas ya di video sebelumnya, kalian boleh lihat. Sekarang kita langsung untuk pemahaman dari penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar, kita akan masuk di contoh soal. Nah, di sini ada 5 soal yang akan kita bahas ya mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini soalnya, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A ya, 4B ditambah dengan 2B. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya untuk mengoperasikan ini, ya ini kan penjumlahan ya. Nah, kita lihat dulu suku-suku yang sejenisnya. Ya, di mana yang namanya suku-suku sejenis itu kan yang memiliki variabelnya sama kan ya. Nah, ternyata di sini 4B dengan 2B itu memiliki variabelnya yang sama ya, yaitu apa? Yaitu B, ya kan? Nah, kalau sudah variabelnya sama, maka kalian tinggal operasikan yang angkanya. Ya, berarti 4 ditambahkan dengan 2 ya. Jadi 4 tambah 2 itu kan 6. Maka jawabannya adalah 6. 6 apa? 6B. Nah, seperti itu ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sini soalnya 5P dikurangi 6PQ dikurangi 7P pangkat 2 ditambah 16PQ ditambah 8P. Nah, kalian lihat di sini, ini kan memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 suku ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, sama ya seperti yang nomor 1, kita akan cari suku-suku yang sejenisnya itu apa. Nah, di sini itu dari soal yang B itu kan memiliki beberapa variabel ya. Ada yang variabelnya P, ada yang variabelnya PQ, ada yang variabelnya P pangkat 2 kan ya. Nah, maka di sini kita lihat, kita akan kelompokkan dari suku-suku yang sejenisnya itu. Nah, untuk yang pertama di sini yang sejenisnya itu kan berarti yang variabelnya P ya, yaitu 5P kan ya, suku sejenis dengan 8P ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yang memiliki variabelnya PQ ya. Nah, maka di sini yang variabelnya PQ itu kan terdiri dari negatif 6PQ kan ya, dengan positif 16PQ. Nah, itu sejenis juga. Nah, untuk negatif 7P pangkat 2 ini sisanya ya, karena tidak ada yang sejenis maka biarkan saja dulu seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan kelompokkan dari yang suku-suku sejenis itu ya. Maka di sini nantinya bentuknya 5P kan ya, ditambah dengan 8P. Nah, itu yang variabelnya P. Kemudian sekarang yang variabelnya PQ juga dikelompokkan menjadi negatif 6PQ ya, dengan positif 16PQ, seperti itu. Dan sisanya kita tulis lagi yaitu negatif 7P pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita operasikan sesuai dengan suku-suku yang sejenisnya ya. Maka di sini 5P ditambah 8P ya. Kita operasikan angkanya yaitu 5 tambah 8 adalah 13 ya. 13 apa? 13P. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk variabelnya PQ berarti kan di sini negatif 6 ya, kita operasikan dulu angkanya. Negatif 6 ditambah 16 ya. Negatif 6 tambah 16 itu kan 10 kan ya, positif 10. Nah, maka kita tulis di sini positif, tambahkan ya, 10. 10 apa? 10 PQ, seperti itu. Dan ini untuk negatif 7P pangkat 2, ya karena tidak ada suku yang sejenisnya, maka kita tulis lagi di sini, negatif 7P pangkat 2, seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah 13P dengan 10PQ dikurangi 7P pangkat 2 itu bisa dioperasikan apa tidak, gitu ya. Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena suku-suku ini tuh semuanya itu tidak ada yang sejenis ya, jadi variabelnya berbeda. Jadi, khusus untuk penjumlahan maupun pengurangan ya, kalau, variabelnya beda gitu ya atau pangkatnya berbeda, maka tidak bisa dioperasikan begitu ya. Paham ya? Itu untuk yang, B. Kemudian yang C, 4 ya dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x ya, dikurangi 15x pangkat 2. Untuk 4 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x ini ya,
Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian perhatikan di sini ya di soal, karena ada dalam kurungnya seperti ini ya, maka kita akan lepaskan dalam kurungnya itu. Ya, seperti apa? Jadi caranya dengan menggunakan sifat distributif. Kalian masih ingat ya untuk sifat distributif atau penyebaran? Nah, maka ini kita akan ubah dulu nih yang ini ya, yang ini ke dalam sifat distributif. Diingatkan kembali ya untuk sifat distributif bahwa ketika ada A dalam kurung B tambah C, maka akan menjadi AB ya, ditambah dengan AC ya, seperti itu ya. Nah, maka di sini juga sama, menjadi 4 dikali 3x pangkat 2 ya, menjadi 12x pangkat 2 tambah ya 4 kali 2x ya 8x, maka 12x pangkat 2 ditambah 8x ya seperti itu. Kemudian kita satukan dengan yang negatif 15x pangkat 2 di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kita lihat di sini. Kita akan kerjakan seperti yang tadi ya, yang contoh latihan 1 dan kedua. Nah, kita akan cari suku-suku yang sejenisnya itu apa. Nah, ternyata di sini untuk variabelnya sama dan pangkatnya sama itu yaitu yang variabelnya x pangkat 2 ya, yakni 12x pangkat 2 dengan negatif 15x pangkat 2 ya. Nah, kita akan satukan di sini ya, kita akan kelompokkan di sebelah sini. Nah, kemudian untuk positif 8x, karena tidak ada suku-suku yang sejenisnya, maka kita tulis lagi di sini menjadi tambah 8x. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan operasikan nih suku-suku yang sejenisnya itu. Nah, maka di sini 12x pangkat 2 dikurangi 15x pangkat 2. Ya, karena di sini variabelnya sudah sama, maka tinggal operasikan yang angkanya saja. 12 dikurangi 15, yaitu negatif 3 ya. Negatif 3 apa? Negatif 3x pangkat 2. Ditambah, karena ini 8x itu tidak ada yang sejenisnya, maka terus lagi di sini menjadi negatif 3x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, ini juga sama ya. Negatif 3x pangkat 2 ditambah 8x itu tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena ini suku-sukunya tidak sejenis. Nah, maka ini tidak bisa dioperasikan. Seperti itu. Itu untuk yang C. Sekarang kita masuk ke yang D. Soalnya, tentukan jumlah dari 12x pangkat 2 dikurangi 9x tambah 6 dan negatif 7x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 14. Nah, di sini untuk yang D ini ada beberapa cara ya untuk mengerjakannya, tetapi kita akan coba di sini dengan menggunakan penjumlahan yang bersusun. Nah, maka di sini untuk menjawabnya 12x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 6 ya. Kemudian di bawahnya negatif 7x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 14. Nah, kemudian kita akan tarik garis seperti ini ya. Kemudian tambah. Nah, maka kita akan operasikan yang sejajar ya. Sini kita akan mulai dari kanan terlebih dahulu. 6 ditambah negatif 14 ya. Maka maksudnya adalah 6 dikurangi 14 kan ya. Nah, 6 dikurangi 14 itu adalah negatif 8 seperti itu. Kemudian untuk negatif 9x ditambah positif 8x. Berarti kan maksudnya negatif 9x ditambah 8x ya. Jawabannya adalah negatif 1x ya, atau negatif x. Kemudian selanjutnya 12x pangkat 2 ditambah negatif 7x pangkat 2. Ya, berarti 12 dikurangi 7 ya. 12 dikurangi 7 itu adalah 5x pangkat 2. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, jawabannya adalah 5x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 8. Seperti itu ya. Itu untuk yang D. Nah, kemudian untuk yang E, yang terakhir, soalnya kurangkan 5P dikurangi 3Q dari 9P dikurangi 6Q ya. Nah, ingat ya, kalian perhatikan, misalnya begini, bahwa A dikurangkan dari B artinya ya maksudnya itu adalah B dikurangi A gitu ya, bukan A dikurangi B. Ya, paham ya? Nah, maka di sini di soal berarti maksudnya adalah 9P dikurangi 6Q dikurangi 5P dikurangi 3Q begitu ya maksudnya. Nah, kita akan gunakan dengan metode pengurangan bersusun ya. Berarti kan di sini kita penulisannya 9P dikurangi 6Q ya. Kemudian di bawahnya 5P dikurangi 3Q begitu. Kemudian kita tarik garis dan kita kurangi. Kita akan mulai dari kanan terlebih dahulu ya.
Nah, di sini negatif 6Q dikurangi negatif 3Q. Nah, berarti kan maksudnya negatif 6Q ditambah 3Q ya. Kita tahu bahwa negatif 6 ditambah 3 itu kan adalah negatif 3 begitu. Maka negatif 3 apa? Negatif 3Q. Seperti itu ya. Kemudian untuk 9P dikurangi 5P gitu ya. 9 dikurangi 5 adalah 4 ya. 4 apa? 4P. Nah, maka jawabannya adalah 4P dikurangi dengan 3Q. Seperti itu ya. Nah, itu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.